Halo, Kilau Film. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Bao. Ini orangnya seorang pesulap jalanan yang mencoba peruntungan dengan mengamen trik sulap untuk menyambung hidupnya dan juga keluarga kecilnya. Judul film ini Slate. Saat melakukan trik cincin melayang yang biasanya memakai gimmick atau alat sulap yang luks dan tarantula, sang sukarelawan pun tampak terkesima dengan trik yang ditampilkan Bao. Dan Bao pun berhasil mendapatkan namanya dari penontonnya, yaitu namanya Holly. Saat Holly bertanya tentang bagaimana cara Bao melakukannya, dia hanya terdiam karena pesulap selalu menjaga rahasia dari triknya. Sebagai bagian dari kode etik seorang magician yang juga tidak pernah melakukan trik yang sama dua kali karena bisa ketahuan. Bao sendiri memiliki seorang adik tanpa kedua sosok orang tua, sehingga Bao mau tidak mau harus menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan hidup adiknya dan dirinya sendiri. Kalau faktanya Bao melakukan trik cincin melayang bukan dengan alat biasa seperti Spider-Man atau Venom, melainkan dia menanamkan sebuah alat semacam dinamo dengan magnet yang dililit kumparan tembaga dan memakai sumber tenaga dari baterai alkalin untuk membuat lengannya bisa menghantarkan elektromagnetik. Dan sepertinya alat tersebut membuat kulit di sekitarnya terinfeksi, sehingga Bao harus rajin-rajin untuk membersihkan tanahnya. Yaks. Di saat malam hari, Bao tidak istirahat, apalagi nongki-nongki di kafe padahal ada PPKM. Tapi harus terus mencari uang dan akhirnya diketahui bahwa penghasilan utama Bao adalah menjadi seorang pengedar narkoba. Astaga. Suatu hari saat bus sedang lewat, asis hasil ngamen sulap, dia pun melihat sebuah kertas yang isinya adalah nomor telepon si Holly, yang ternyata dia tidak hanya menyukai trik sulapnya, tapi juga suka dengan pesulapnya. Adegan berlanjut, Bao pun menemui sang bos alias bandar narkobaoy yang bernama Angelo. Ini bagusnya Angelo pun memberikan tugas baru kepada Bao untuk menyelidiki tentang seorang pengedar baru yang diketahui telah diam-diam mengedarkan narkoba di wilayah kekuasaannya. Dan saat malam tiba, Bao langsung menemui pengedar tersebut pura-pura mau membeli dan dengan cerdas menggunakan keahlian kecepatan tangannya untuk mengambil ponsel dan memeriksa informasi tentang siapa mereka. Singkat cerita, Bao pun melakukan kencan dengan Holly untuk melihat seberapa jauh dia dengan dirinya. Namun baru saja sudah ada telepon dari Angelo yang memintanya untuk segera datang ke markas. Ternyata Angelo merencanakan untuk menggerebek markas para pengedar baru tersebut, di mana Bao diberikan sebuah pistol untuk perlindungan diri. Angelo dan anak buahnya pun langsung meringkus mereka semua dan mencoba untuk menawarkan kerjasama daripada harus bermusuhan kayak gini. Namun karena salah satu pemuda cung caring kerang dengan bersikap sok jago, Angelo pun langsung bangkit, kemudian membawa wajahnya lalu meminta sang pemimpin untuk memikirkan tawarannya tersebut. Besok siang Bao kembali ngamen dengan menunjukkan trik sulap kartu remi yang bernama kartu Windows, di mana kartu pilihan penonton yang sudah ditandatangani bisa menempel pada kaca jendela, lebih tepatnya di belakang kaca jendela itu. Dan itu sangat memwowkan bingit. Bao saat sedang hangout bersama Holly, tetangga dan adiknya, Angelo pun tiba-tiba datang ke rumah untuk mengajaknya beraksi lagi. Karena ternyata si pengedar baru itu tidak mengindahkan peringatannya, sehingga Bao lagi-lagi terpaksa harus ikut terlibat dalam aksi yang menegangkan ini. Saat sudah tertangkap pun diminta untuk memotong salah satu lengan si pemimpin pengedar itu, dan mesti Bao enggan untuk melakukannya. Bao tidak punya pilihan lain karena Angelo mengancam akan menyetor rumahnya dan adiknya jika dia tidak melakukan hal tersebut. Berkat keberaniannya, Angelo pun memberikan paket narkoba dalam jumlah yang banyak, di mana Bao nekat memotong 2 kilo dari paket itu untuk dijual sendiri agar bisa punya cukup uang untuk melunasi hutangnya dan bisa hidup normal dan keluar dari bisnis haram ini. Dalam waktu 5 hari, Bao berhasil menjual semua narkonya, di mana sekarang dia hanya tinggal menjual sisanya secara diam-diam biar bisa cepat setor ke Angelo dan meminta izin untuk keluar dari pekerjaan ini. Suatu pagi saat Bao habis bobo bareng Holly, dia pun ditanya mengenai apa yang terjadi pada lengannya yang penuh dengan luka.
Dan akhirnya di sini terkuak fakta bahwa alasan Bow melakukan itu adalah terinspirasi dari seorang pesulap jalanan yang dia lihat waktu kecil. Dengan sedikit oprak-oprek maupun berhasil meningkatkan dayanya sehingga dia bisa menggerakkan atau mengangkat benda yang ukurannya sedikit lebih besar. Suatu malam maupun pergi ke pesta dilayakan oleh Angelo, dia akhirnya ketahuan telah mencurangi paketnya, sehingga sekarang Bow harus mencari uang lebih untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Angelo. Karena jika tidak, kali ini dia akan benar-benar melakukan hal buruk kepada Holly dan adiknya. Bow pun pulang ke rumah dengan kondisi wajah sudah bengep, di mana Holly menyemangati Bow agar jangan menyerah, karena juga harus memikirkan keselamatan dia dan adiknya. Dengan bermodalkan semangat cinta dan kasih sayang yang diberikan Holly, Bow pun bekerja keras dengan menjual sisa kubu yang dia simpan sambil mengamen sulap Sampung Jangong agar bisa mendapatkan uang yang cukup untuk mengganti kerugian pada Angelo. Karena masih belum cukup, Bow pun berniat untuk mencuri uang di berangkas salah satu klub malam langganannya. Dengan menggunakan kekuatan alatnya, dengan menggeser kamera CCTV tanpa menyentuhnya, sehingga aksinya tidak ketahuan oleh petugas di sana. Tak disangka, kelompok pengedar yang tangannya sudah dipotong oleh Bow melihat dia sedang berada di sana, sehingga saat Bow pergi dia pun dicegat, kemudian uangnya diambil dan dipukul sampai pingsan, lalu dimasukin ke dalam bagasi mobil. Beruntung berkat hobinya main sulap dan mempelajari cara meloloskan diri seperti Houdini, Bow pun bisa dengan mudah melepaskan borgol dan membuka bagasi mobil dengan kekuatan elektromagnetiknya. Singkat cerita, saat malam tiba-tiba datang tuh geng bosnya dan mengobrak-abrik rumahnya untuk menagih uang sesuai yang dimintanya. Bow dan adiknya pun ikut tinggal sementara di rumah tetangga sebelahnya. Esok siang Bow pun menyuruh adiknya untuk kembali sekolah karena mengira situasi sudah kondusif. Tapi ternyata Angelo menyuruh anak buahnya untuk menculik sang adik, sehingga membuat Bow pun tidak punya pilihan lain selain menyerahkan uang yang dia sama sekali tidak memilikinya. Bow pun kembali ke rumah dan melihat foto dirinya bersama guru fisika waktu masih sekolah dulu, yang mana si Bow ini dikenal cerdas karena pernah mendapatkan penghargaan atas proyek ilmiah yang pernah didapatkannya dulu. Untuk itu Bow pun pergi ke rumah bapak guru fisikanya untuk konsultasi masalah alat yang ada pada lengannya, di mana Bow minta petunjuk tentang bagaimana ningkatin kekuatan pada alat tersebut biar bisa menggerakkan atau menerbangkan benda yang bobotnya lebih berat. Dengan berbekal pengalaman mengajar murid di setiap kelasnya ditambah sampingan guru les, bapak guru pun membantu Bow mengoprek-oprek alat tersebut sehingga mereka berdua berhasil mengupgrade alatnya yang membuat Bow memiliki kekuatan seperti Magneto. Bow siap dan menunggu Holly untuk menunggu di mobil, sementara dia akan masuk sendirian untuk menjemput adiknya. Saat Bow masuk, Bow langsung melumpuhkan si gembul dengan menarik gigi logamnya. Kemudian datang pria lain yang memukulnya. Namun dengan alat yang sudah di-upgrade tersebut, Bow mampu membuat pemukulnya melayang dan menancap pada sebuah dinding. Tidak lama Angelo pun muncul, kemudian mengambil senjata dan menembaknya. Tapi apa yang terjadi? 3 peluru yang ditembakkan Angelo ketika melayang seperti adegan di dalam film Matrix di depan wajah Bow kerencok. Bow pun mengambil 1 peluru kemudian melemparkannya tepat di dahi Angelo, lalu bertanya di mana adiknya disekap. Dan setelah buka suara, Bow pun melemparkan utang uangnya sesuai janji dan pergi dari sana tanpa banyak cicat. Bow dan Holly pun tinggal bersama, belum nikah ya, baru tinggal bareng doang. Sekarang Bow mencari penghasilan dengan fokus ngamen sulap di jalanan, dan walaupun hasilnya tidak seberapa, setidaknya sang adik bisa dinafkahi dengan uang yang berkah dan tidak mudarat. Adegan terakhir kita lihat Holly dikagetkan saat mengintip Bow di kamarnya, di mana dia melihat cahaya yang sangat terang. Entah apa itu, tapi sepertinya Bow lagi menciptakan alat baru. Jangan-jangan tangannya bisa nyala kayak lampu gang deprok, atau mungkin Bow jadi superhero yang bisa nyalain lampu sekota. Nggak ada yang tahu.
Selesai deh.